Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Iksan Rizky Lubis dengan NIM 22053134 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan yaitu adalah suatu proses bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh supervisor kepada para guru dan staf di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Supervisi pendidikan dapat diartikan pula sebagai suatu aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh supervisor terhadap guru dan staf dalam rangka meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Lalu di sini ada rasional supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan diperlukan karena beberapa alasan antara lain. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan, supervisi pendidikan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dengan cara yang pertama, meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan mutu tenaga kependidikan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, untuk mengembangkan profesionalisme guru dan staf sekolah. Supervisi pendidikan dapat membantu mengembangkan profesionalisme guru dan staf sekolah dengan cara yang pertama, memberikan kesempatan bagi guru dan staf sekolah untuk belajar dan mengembangkan diri. Lalu yang kedua, memberikan umpan balik kepada guru dan staf sekolah tenaga kerja tentang kinerja mereka. Lalu yang ketiga, membantu guru dan staf sekolah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum supervisi pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara ada 3 cara, yaitu yang pertama, meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan mutu tenaga kependidikan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan khusus supervisi pendidikan adalah yang pertama, membantu guru dan staf sekolah memahami tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru dan staf sekolah mengembangkan rencana pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru dan staf sekolah melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif. Lalu yang terakhir adalah membantu guru dan staf sekolah menilai hasil belajar siswa. Fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama supervisi pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi ini dapat dicapai dengan cara yang pertama, meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan mutu tenaga kependidikan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Fungsi tambahan supervisi pendidikan adalah yang pertama, membantu guru dan staf sekolah mengembangkan profesionalisme. Yang kedua, membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Yang ketiga, membantu meningkatkan hubungan kerja antara guru dan staf sekolah. Lalu yang terakhir ada membantu meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Lalu materi selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Prinsip-prinsip ini
prinsip-prinsip supervisi pendidikan antara lain, yang pertama ada prinsip kemitraan, yaitu supervisi pendidikan harus dilakukan dengan prinsip kemitraan, yaitu antara supervisor dan guru atau staf sekolah sebagai mitra kerja. Lalu yang kedua ada prinsip demokratis, yaitu supervisi pendidikan harus dilakukan dengan prinsip demokratis, memberikan kesempatan kepada guru atau staf sekolah untuk berpartisipasi dalam proses supervisi. Yang untuk prinsip yang ketiga ialah prinsip objektif, yaitu tidak memihak pada pihak manapun. Selanjutnya ada prinsip konstruktif. Yang dimaksud dengan prinsip konstruktif ini adalah memberikan umpan balik yang membangun kepada guru atau staf sekolah. Lalu yang terakhir ada prinsip kontinuitas. Supervisi pendidikan harus dilakukan secara kontinu, yaitu berkesinambungan dan berkelanjutan. Lalu peranan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki beberapa peran, antara lain ada 3 peran di sini. Yang pertama yaitu peranan sebagai agen perubahan. Supervisi pendidikan berperan sebagai agen perubahan dalam pendidikan. Supervisi pendidikan dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku guru dan staf sekolah agar menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, peranan sebagai pembimbing. Supervisi pendidikan berperan sebagai pembimbing baik bagi guru atau staf sekolah. Supervisi pendidikan dapat membantu guru dan staf sekolah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalismenya. Yang ketiga, peranan guru sebagai fasilitator. Supervisi pendidikan berperan sebagai fasilitator bagi guru dan staf sekolah. Supervisi pendidikan dapat membantu guru dan staf sekolah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini adalah supervisi pendidikan adalah suatu proses bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh supervisor kepada guru, para guru dan staf sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki beberapa tujuan, fungsi, prinsip, dan peranan. Supervisi pendidikan dapat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.